Kita bukan bagian dari generasi itu. Dan orang yang dipilih juga punya kriteria sebagai syarat untuk menjadi orang yang patut dipilih. Kemudian sehat panca indera, matanya normal, pendengarannya normal, bicaranya normal. Karena pemimpin itu harus pandai berbicara, karena tugasnya mengkomunikasikan ide dan instruksi gampang dipahami oleh semua orang. Kepemimpinan dalam perspektif Islam. Sebelumnya yang perlu kita ketahui, perjalanan umat Islam semenjak dari masa Rasulullah sampai di abad kita ini, di abad ke-15 Hijriah, telah melewati beberapa fase. Pertama, fase nubuah, di mana para umat Islam yang namanya para sahabat dipimpin oleh Nabi sendiri. Itu pemimpin tertinggi. Selesai wafat Rasulullah, selesai kenabian, umat Islam dipimpin oleh para khulafaur rasyidin. Kemudian dilanjutkan selanjutnya oleh para amirul mukminin, di mana setiap pemimpin umat Islam digelar dengan amirul mukminin, walaupun mereka tidak digelar sebagai khalifah. Untuk para khalifah gelar amirul mukminin ia juga, tetapi untuk status kepemimpinannya dikatakan khalifah. Kemudian berlanjut di masa kesultanan, di mana umat Islam dipimpin oleh pemimpin yang digelar dengan sultan. Saat itu terbagi, ada sultan yang komit dengan Islam, ada sultan yang tidak komit dengan Islam. Kita bukan bagian dari generasi itu. Kita dilahirkan di mana demokrasi menjadi konsensus dunia, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia. Umat Islam berada di era demokrasi. Yang perlu kita tahu, di setiap fase yang berbeda mereka tetap komit dengan konsep Islam, walaupun tata caranya berbeda. Indonesia di awal kemerdekaan, struktur politik pemerintahannya di generasi awal kemerdekaan mengadopsi salah satu dari pola yang ada di masa para generasi khalifah, walaupun banyak hal yang berbeda. Maka pada hari ini kita ingin berbicara hari ini tentang kepemimpinan Islam di era demokrasi. Kalau berbicara Islam, di sana berbicara sah batal, halal haram, wajib makruh sunat, pasti begitu. Karena setiap af'alul mukallaf tidak keluar daripada hukum taklifi. Apapun dia, baik dalam aktivitas ibadah atau aktivitas kehidupan.
hari ini kita coba mengkaji yang sedang terjadi di era kita. Apa sesuai dengan dalam konteks keislaman kita? Apa kita sedang melakukan kewajiban atau sedang melakukan kemungkaran? Atau melakukan kewajiban yang penuh dengan kemungkaran? Pembahasannya sangat detail sekali. Tetapi hari ini kita mau berangkat. Karena berbicara tentang kepemimpinan, dalam Islam dikatakan imamah, kepemimpinan. Para ulama menjelaskan bahwa al-imamah maudu'atun li khilafatin nubuwah fi harasatid din wad dunya wa hukmu wajibun bil ijma'. Kepemimpinan sasarannya adalah untuk melanjutkan kepemimpinan Nabi di dalam menertibkan dunia dan agama, dalam melindungi menjaga dunia dan agama. Hukumnya wajib, ijma' ulama, bil ijma'. Artinya tidak boleh kosong dari pemimpin. Hal yang perlu kita garis bawahi, fungsinya, fungsi utamanya dua: harasatid din wad dunya, selalu menjaga keseimbangan antara agama dan dunia. Tidak agama semata, tetapi juga dunia. Dia harus tertib dan terperbaiki. Mengurus agama tanpa peduli tentang kepentingan dunia masih berdosa. Mengurus cuma persoalan dunia, tidak menjaga agama juga masih berdosa. Tetapi dua-duanya ini kewajiban alal kifayah. Kalau tidak ada yang melakukannya, jadi dosa general, dosa bersama. Yang perlu kita tanyakan, umat Islam yang sedang hidup di era demokrasi, apa sudah melakukan kewajiban itu? Ini perlu jawaban. Kemudian di dalam Islam, literatur ulama Islam mulai daripada sebuah pesan Rasulullah yang kemudian diterjemahkan oleh ulama. Rasulullah mengingatkan, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazirus sa'ah. Apabila diserahkan urusan pada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Itu sebuah peringatan, jangan lakukan itu. Dalam konteks demokrasi kekinian, khususnya kita orang Indonesia dan khususnya Aceh dengan regulasi khusus, di dalam memilih pemimpin itu telah diatur sedemikian rupa. Kalau masa kekhalifahan, pemimpin tertinggi itu satu orang. Masa Rasulullah cuma Rasulullah satu orang. Di era demokrasi dengan tata negara kita, kepemimpinan itu sudah dibagi tidak cuma satu orang. Dibagi kepemimpinannya di dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
tiga-tiganya memegang fungsi kepemimpinan. Walaupun dikatakan itu wakil rakyat, tetapi mereka adalah juga pemimpin. Kenapa? Ada nilai kepemimpinan pada mereka, yaitu mumdil ara wa munafizul ijtihad. Maka oleh karena itu, ini sebuah persoalan baru, di mana kita dalam melakukan semua itu menjaga keseimbangan. Jangan sampai perilaku politik menjadi perilaku dosa-dosa yang merusak agama para pelaku dan juga merusak agama umat, juga kemaslahatan dunianya. Maka oleh karena itu, para ulama masa lalu di dalam mengangkat kepemimpinan itu, para ulama ada beberapa pola. Ada pola bai'ah ahlul halli wal aqdi, ada pola istikhlaf, ada juga pola istila. Tetapi yang lebih mendekati pola yang kita terapkan, yaitu pola al-bai'ah ala ahlil halli wal aqdi, di mana di awal pembentukan negara Indonesia ini, di dalam memilih pemimpin terpuncak, di sana ada MPR. Di dalam memilih pemimpin yang di bawah, di sana ada DPR. Di dalam memilih pemimpin-pemimpin di bawah sampai kepada kepala desa. Dalam literatur syariat itu diatur semuanya. Malah di dalam penempatan orang-orang yang berwenang di dalam birokrasi. Tapi sayang, umat Islam tidak tahu Islam di dalam kehidupan politik dan kepemimpinan. Ini yang jadi masalah. Mungkin banyak masalah. Kenapa? Boleh jadi para agamawan yang sedang mengajarkan agama kepada umat kadang-kadang kurang ingat mengajarkan tentang etika berpolitik dalam melahirkan kepemimpinan. Kenapa? Karena tidak ada bab khusus kepemimpinan di era demokrasi, tetapi dia terpencar di mana-mana nilai-nilai itu. Ini menjadi persoalan kita. Ulama masa lalu, di masa kesultanan, mereka sudah membuat kitab-kitab semacam Ahkamus Sultaniyah, Nasihatul Muluk, dan sebagainya. Dalam hal itu, di dalam pemilihan kepemimpinan itu, ada dua sisi yang perlu diperhatikan saat pemimpin itu dipilih, mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Pertama, Islam mewajibkan dua-duanya harus para ahli. Ahli memilih dan ahli dipilih. Kemudian para ulama mendeskripsikan ahli ikhtiar itu dengan nilai-nilai dan kriteria yang jelas. Dan orang yang dipilih juga punya kriteria sebagai syarat untuk menjadi orang yang patut dipilih. 30 menit kita harus berkejar untuk membahas itu, tapi kita membahas hari ini global. Bukan berarti kita selesai pada hari ini, tidak selesai.
sekurang-kurangnya yang belum tahu sudah tahu dirinya tidak tahu. Itu paling kurang untuk belajar lagi. Saya ingin bicara pertama, siapa yang memilih pemimpin? Setiap pemilih pemimpin baru sah dan berdosa apabila tidak melakukannya. Ada 3 syarat. Kita mau lihat apa kita lakukan itu. Apa itu 3 syarat? Pertama, al-adalah al-jami'ah li syurutiha. Orang yang memilih pemimpin punya integritas, adil dengan segala syarat adil. Muslim, mukallaf, laki, baligh, hurran, merdeka. Pemilih itu harus dipastikan punya integritas. Maka dalam perspektif Islam, menyerahkan urusan memilih pemimpin pada mereka yang tidak punya syarat adalah dosa. Maka pilihan langsung itu sebuah dosa besar. Memilih pemimpin pada mereka yang tidak tahu tentang kepemimpinan, tidak bisa melahirkan pemimpin itu. Tapi Islam mengatur kalau sudah begitu bagaimana. Itu juga harus dibahas lagi, kan tidak mungkin hari ini dibahas. Itu yang pertama. Yang kedua, pemilih itu punya ilmu. Al-ilmu yatawassalu bihi ila ma'rifati may yastahiqul imamah bisyuruti hal mu'tabar. Pemilih itu harus tahu, harus punya pengetahuan, punya wawasan, sehingga dia tahu orang yang layak untuk dipilih dan cukup syarat orang itu. Setiap dia memilih, dia tahu etika dan syarat siapa yang berhak dipilih. Kalau salah menjadi dosa. Pasti dia harus ada pengetahuan tentang kepemimpinan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ar-ra'yu wal hikmah al-mu'addiyani ila ikhtiyari man huwa aslah lil imamah wa bitadbir a'raf wa aqwa. Punya nalar, punya kemampuan komparasi dan pertimbangan untuk mengkaji konsekuensi-konsekuensi dari sebuah kepemimpinan. Sehingga mereka tahu tentang kompetensi, tentang relevansi, dan tentang integritas. Yang kemudian terpilihlah dengan kemampuan nalarnya orang-orang yang lebih layak untuk jadi pemimpin, dan orang-orang yang lebih tahu di dalam mengambil kebijakan dan menangani persoalan lebih tepat dan lebih tahu. Itu harus ada pengetahuan pada pemilih. Apakah itu menjadi realita kita sekarang? Wajar kalau kemaslahatan umat bermasalah. Umat Islam yang tidak tahu Islam dan tidak sepakat dengan Islam. Cuma ini sebuah kenyataan, sebuah aturan, sebuah regulasi. Semuanya berhak memilih. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak berdosa? Ajarkan mereka
Jangan biarkan mereka dalam kebodohan, karena itu adalah sebuah aksi maksiat dan dosa. Bagaimana mengajarkan? Mengajarkan ilmu, memang dia orang yang tidak punya kapasitas. Sekolahnya saja 1 kelas 2 tahun. Setelah kita lihat literatur, paling kurang harus mengadopsi fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada orang yang punya pengetahuan kalau kamu tidak punya. Siapa mereka? Itulah ahlul halli wal aqdi yang cukup syarat. Ikut ke sana. Siapa ahlul halli wal aqdi? Orang memang yang sudah dilantik, yang kemudian para ruasa, tokoh-tokoh yang cukup syarat. Orang yang diikuti oleh masyarakat tapi cukup syarat untuk jadi orang memilih pemimpin. Karena al-ummah dukhul, ikut para ahlul halli wal aqdi di dalam mendukung pilihannya para ahlul halli wal aqdi. Siapa mereka? Itulah orang yang cukup syarat ahlul ikhtiyar. Ini persoalan kita. Dan persoalan ini sampai mulai dari pemimpinan terbawah harus seperti itu. Aceh telah berhasil menerapkan kepemimpinan sampai kepemimpinan desa masa lalu, sehingga pengetahuan agamanya kalau untuk kecil itu sekurang-kurangnya kemampuan sudah i'anatul talibi, jadi pemimpin di sana, dan punya kapasitas yang lain. Artinya ilmu agama cukup untuk menjaga etika dan nilai moral. Ilmu pengetahuan dunia juga memadai tentang mau kilafi, apa yang menjadi tugasnya. Kedua, orang-orang yang berhak jadi pemimpin, hal yang paling pertama dimulai al-adalah, integritas, punya kepribadian yang adil, tidak bukan pelaku pelanggaran aturan-aturan. Mereka yang tidak pernah melakukan pelanggaran aturan berat dan tidak rutin melaksanakan pelanggaran aturan-aturan yang ringan. Kalau bahasa agama, tidak melakukan dosa besar-besar dan tidak rutin dengan dosa-dosa kecil. Dengan al-jami'ah li syurutiha, setelah punya integritas kepribadian yang bagus, juga harus ada syarat-syaratnya yang seperti kita katakan tadi. Itu syarat yang pertama dipilih jadi pemimpin. Apa sekarang ukurannya di situ? Moralitas. Yang kedua baru kecerdasan. Punya kualitas kecerdasan. Al-ilmu yatawassalu bihi ilal ijtihad fin nawazil wal ahkam. Diangkat pemimpin yang memimpin umat itu punya ilmu pengetahuan yang dia mampu berijtihad pada kasus-kasus yang terjadi dan pada hukum-hukumnya. Jangan sampai di dalam manage dunianya, di dalam memperbaiki kehidupan dunia, menjebak umat dan dirinya di dalam maksiat. Karena pemimpin itu mengurus kemaslahatan dunia umat. Rasulullah berpesan, dunyaka la tadurru akhirataka. Duniamu tidak boleh jadi malapetaka bagi akhiratmu. Silakan kamu bagus ekonomi, tapi jangan sampai masuk neraka dengan ekonomi yang haram. Silakan kamu ambil kebijakan, tetapi jangan ada aturan agama yang terinjak. Harus tahu
ini halal, ini haram, ini kebijakan ini halal, kebijakan itu haram. Itu harus tahu. Kemudian sehat panca indera. Matanya normal, pendengarannya normal, bicaranya normal. Karena pemimpin itu harus pandai berbicara. Karena tugasnya mengkomunikasikan ide dan instruksi, gampang dipahami oleh semua orang. Maka Rasulullah itu fasahah. Karena kerja di sana bukan ambil jangkul. Ini orang milih pemimpin, lihat dia rajin terjun gorong-gorong. Itu bukan tugas pemimpin. Pemimpin mampu menggiring orang lain terjun ke sana. Bukan dia bukan pekerja, pemimpin. Itu yang sudah selama panca inderanya bagus, badan juga harus sehat. Jangan selalu tanya, Bapak pemimpin kemana? Ke dokter, lagi dirawat. Kapan balik lagi? Tunggu sembuh. Sembuh sehari sakit lagi. Maka dia harus sehat. Ya sekarang kan diuji sehat kan. Nah, setelah itu harus punya kapasitas. Punya kapasitas. Apa kapasitasnya? Kapasitasnya dia punya ilmu yatawassalu bihi ila siyasatir rakyah wa bitadbiri aslah wa aqwam. Punya pengetahuan, kemampuan untuk memimpin sehingga mampu memimpin tepat dan lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan untuk kepentingan umat. Artinya dia punya kemampuan itu, punya pengetahuan itu. Semua aspek kepentingan umat dia tahu memanagenya, tahu mengurusnya. Punya pengetahuan itu. Nah, dari semua itu Islam juga mengatur, mendetilkan. Kalau sudah fakit syarat gimana? Ada ini syarat pemimpin, ada yang tidak cukup. Masa tidak adalah orang seperti Nabi yang paling ideal? Tidak ada. Para khalifah pasti di bawah Rasulullah, yang lain di bawah itu. Itu semuanya diatur. Artinya dalam pengaturan itu ada taraf ideal, ada taraf ideal yang sempurna, ada taraf ideal yang tidak sempurna, ada taraf fakir syarat. Maka di situ harus dilihat persoalan-persoalan lain yang dibicarakan secara detail. Ada kondisi darurat, itu dibicarakan di situ, sehingga kita tahu betapa sempurnanya konsep-konsep norma yang diatur oleh para pendahulu Islam itu, sehingga membahas tentang relevansi. Karena ada syarat seorang pemimpin itu harus berani. Selain daripada punya ilmu pengetahuan yang cukup, dia harus berani. Saat ada orang punya ilmu yang tinggi, tapi ada orang tidak tinggi ilmunya tapi berani. Ada pun yang tinggi ilmunya tapi penakut. Itu milihnya gimana? Itu harus melihat relevansinya. Kalau lagi sedang berhadapan dengan persoalan peperangan, persoalan kekerasan, itu harus utamakan yang berani. Kalau sedang menghadapi kebodohan,
dan kejahilan itu harus tamakan. Yang cerdas punya ilmu, hal-hal seperti itu diatur lebih detail lagi yang tidak mungkin kita bahas dalam waktu yang singkat. Tetapi yang perlu kita sekarang bagaimana menerapkan itu sehingga tersampaikan ke umat sekurang-kurangnya dia tahu di dalam memilih pemimpin desanya. Ini pemimpin desa saja tidak cukup syarat. Siapa saja yang berdosa, saya mengatur orang yang tidak cukup syarat menawarkan diri untuk dipilih dan dia jadi pemimpin, itu dosa. Orang yang memilih pendukung maksiat, pendukung dosa. Orang yang memilih tidak cukup syarat melakukan pilihan, itu dosa. Jadi bagaimana hasil dari pemilihan itu? Oh, itu berbicara lagi. Ada yang berdosa tapi sah. Sah tapi berdosa. Ada berdosa dan tidak sah. Itu hal-hal itu harus diajarkan. Maka mengajarkan itu untuk menegakkan ma'ruf, mencegah kemungkaran adalah kewajiban setiap mukallaf. Mencegahnya. Kejahilan ini kita harus mengkaji siapa saja yang berdosa di dalam setiap pesta demokrasi, di dalam setiap memilih pemimpin-pemimpin baik eksekutif, yudikatif, legislatif, dan siapa yang berdosa di dalam penempatan orang-orang memberi kewenangan kepada mereka, siapa yang berpahala. Maka kalau berbicara dalam perspektif Islam, kita berbicara tentang ahkam hukum taklifi. Artinya tanggung jawab kita tidak cuma di dunia, di depan Allah akan bertanggung jawab karena dosa-dosa di dalam aktivitas kepemimpinan, memilih dan dipilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.